Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iqtid Wisnu Septianto dengan presensi 42, kelas A3 Denpasar. Di sini saya akan melakukan bimbingan belajar materi IPAS kelas 4 SD, yaitu dengan materi kenampakan alam dan manfaatnya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, di sini kakak akan menjelaskan materi tentang kenampakan alam dan manfaatnya. Kenampakan alam merupakan semua hasil peristiwa alam yang terjadi di permukaan bumi. Kenampakan alam juga disebut dengan benteng alam. Kenampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Kenampakan alam daratan merupakan kenampakan alam yang berupa daratan. Kenampakan alam daratan ada beberapa, seperti gunung dan pergunungan, bukit dan perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, limbah, dan juga pantai. Baik, di sini kakak akan menjelaskan tentang gunung dan pergunungan. Gunung merupakan permukaan bumi yang menjulang tinggi, yang tingginya bisa mencapai lebih dari 1000 meter di atas permukaan air laut. Sementara pergunungan merupakan rangkaian gunung yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Gunung dibagi menjadi dua, yaitu gunung aktif dan gunung tidak aktif. Gunung aktif merupakan gunung yang masih melakukan aktivitas vulkanik, yaitu seperti erupsi dan juga letusan yang mengeluarkan magma, lahar, abu, dan juga bebatuan. Sementara gunung yang sudah tidak aktif merupakan gunung yang sudah tidak melakukan aktivitas vulkanik. Manfaat gunung bagi manusia ada beberapa. Yang pertama ada sebagai tempat penyimpanan air, yang kedua sebagai sarana rekreasi alam, dan yang terakhir ada sebagai penghasil barang tambang. Baik, di sini kakak akan melanjutkan tentang bukit dan perbukitan. Bukit merupakan benteng alam yang tanahnya lebih tinggi di wilayah sekitar. Biasanya memiliki ketinggian 200-300 meter di atas permukaan air laut. Sementara perbukitan merupakan rangkaian bukit yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Manfaat bukit yaitu sebagai sarana para layang dan pendakian. Ada juga sebagai tempat untuk bertani, sebagai tempat penambangan kapur. Dan yang ketiga ada dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan suatu wilayah yang luas yang memiliki ketinggian 200-600 meter di atas permukaan air laut. Manfaatnya sebagai lahan pertanian sayur seperti wortel, brokoli, dan juga kubis. Ada juga sebagai tempat lahan peternakan sapi penghasil susu. Dan yang keempat ada dataran rendah. Dataran rendah merupakan suatu wilayah yang luas yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan air laut. Dataran rendah juga memiliki manfaat, yaitu sebagai pertanian seperti padi, jagung, dan juga kacang panjang. Ada juga sebagai lahan perkebunan karet dan juga sawit.
Dan yang kelima ada lembah. Lembah merupakan daratan yang dikelilingi pegunungan dan perbukitan. Lembah dibagi menjadi dua, yaitu lembah jurang dan ngarai. Jurang merupakan lembah yang sisi-sisinya itu sempit serta terjal. Sementara ngarai merupakan lembah dalam dan luas di antara dua sisi-sisinya. Manfaat lembah yaitu sebagai tempat objek wisata, ada juga sebagai lahan pertanian. Dan yang terakhir atau yang kelima ada yang terakhir dan yang keenam ada pantai. Pantai merupakan daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Tanah di pantai itu cenderung landau dan ada beberapa pasir. Manfaat pantai bagi manusia yaitu ada juga sebagai tempat objek wisata, ada juga sebagai tempat tambang garam, ada juga sebagai tempat permukiman bagi nelayan. Di sini sudah mengerti, adik? Ya. Baik, di sini kakak akan melanjutkan tentang kenampakan alam perairan dan manfaatnya. Kenampakan alam perairan merupakan kenampakan alam yang permukaan bumi yang dikelilingi dengan air. Kenampakan alam perairan itu ada beberapa seperti ada danau, ada rawa, ada sungai, dan juga ada laut. Yang pertama itu danau. Danau merupakan cengkungan luas di wilayah yang digenangi air. Danau dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada danau tektonik dan danau vulkanik. Danau tektonik itu disebabkan terjadinya karena gempa bumi ya. Dan danau vulkanik itu cenderung danau yang terbentuk dari letusan gunung berapi. Manfaatnya danau itu dijadikan tempat budidayakan ikan air tawar. Ada juga sebagai tempat sarana olahraga dayung, dan juga ada juga sebagai tempat rekreasi dan tempat wisata. Yang kedua ada rawa. Rawa merupakan daratan yang selalu dikenangi air. Kedalaman rawa biasanya tidak sedalam danau dan juga sungai. Rawa biasanya di daerah dekat sungai atau pantai. Manfaat rawa sebagai tempat masyarakat mencari ikan dan juga sebagai tempat pertumbuhan bakau yang dapat mencegah abrasi di pesisir pantai. Baik, yang ketiga ada sungai ya. Sungai merupakan aliran panjang dan besar di daratan. Sungai mengalir ke hulu pegunungan dan hilir muara. Muara adalah tempat masuknya aliran sungai ke laut. Manfaatnya yang pertama ada sebagai tempat pengairan awak dan juga sebagai tempat peternakan ikan berupa tambak, ada juga sebagai tempat perdagangan masyarakat. Baik, yang terakhir ada laut. Laut merupakan kumpulan air asin yang memisahkan antara pulau dan benua yang satu dan yang lain. Laut yang sangat luas itu disebut dengan samudra ya. Manfaatnya sebagai tempat nelayan untuk mencari ikan, ada juga sebagai sarana olahraga air, ada juga sebagai sarana perdagangan nasional.
Di sini sudah mengerti adik? Dah. Di sini kakak akan mengajak adik ke suatu contoh kenampakan alam yang ada di daratan, yaitu ke pantai. Pantai ya adik ya. Baik adik, di sini adalah contoh kenampakan alam daratan yang berupa pantai. Pantai sangat berguna bagi manusia, terutama untuk para nelayan. Para nelayan menggunakan perahu tersebut untuk menangkap ikan di laut, lalu menjualnya ke pasar. Nelayan juga melakukan beberapa cara untuk menangkap ikan di laut. Yang pertama ada dengan cara memancing. Ada juga dengan cara menjaring. Selanjutnya di sana ada jembatan. Jembatan di sana digunakan untuk bersandarnya perahu. Pantai tersebut juga sebagai tempat objek wisata karena pantai memiliki keindahan alam yang berlimpah seperti sunset di sana ada. Turis-turis asing sangat suka dengan sunset tersebut. Selanjutnya di sini juga ada pohon kelapa. Ada juga pasir adik dan juga bebatuan. Selanjutnya adik amati apa saja yang ada di pantai ini. Ada pasir, ada kerikil-kerikil, dan ada pohon kelapa. Kelapa. Ini kita akan melihat lebih dekat detail tentang perahu ini. Baik. Perahu di sini terbuat dari beberapa kayu adik. Ini seperti ini terbuat dari kayu. Ini juga terbuat dari kayu. Tapi ada juga yang terbuat dari bambu adik. Tahu adik yang mana? Mana? Yang ini. Ini terbuat dari bambu lalu dicat. Jadi gini. Selanjutnya juga biar perahu ini berjalan dengan cepat itu menggunakan teknologi seperti mesin adik. Karena ada beberapa nelayan yang habis menangkap ikan dengan cara menggunakan. Ini kita akan lihat para nelayan yang menangkap ikan. Di sini ada orang mendapatkan ikan bapak? Ada ikan. Ya, baik. Di sini kita akan membantu para nelayan menaikkan kapal adik. Adik, nelayan di sini saling membantu untuk menaikkan kapal. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Para Mesanti. Om Santi 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 Om.